Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin melakukan kegiatan simulasi praktikum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika Bella Olivia, NIM 170611100147. Perkenalkan, nama saya Siti Rumiati, NIM 142. Perkenalkan, saya Elis Kumalasari, NIM 131. Saya Zahnun Amlia Umami, NIM 118. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kami akan melakukan kegiatan simulasi praktikum yang seperti apa ya dengan menggunakan bahan-bahan yang seperti ini? Ya, jadi kami akan melakukan kegiatan praktikum tentang sistem pernafasan atau yang bisa disingkat dengan SIPESAN, sistem pernafasan pada manusia. Tujuan dari praktikum yang akan kami simulasikan yakni alat peraga sistem pernafasan atau SIPESAN ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan siswa untuk memahami materi. Tujuan yang kedua yakni memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna, karena di sini nanti siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Nantinya siswa diberikan kesempatan merangkai alat peraganya sendiri dan melakukan percobaan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Kegiatan ini ditujukan untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum melakukan percobaan mengenai sistem pernafasan pada manusia, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada 1 buah toples plastik, selang plastik berukuran kecil. Kita membutuhkan 3 potongan selang plastik berukuran kecil. Yang pertama ukuran 8 cm, yang kedua 3 cm, yang ketiga 3 cm. Kemudian ada 2 buah balon, plastisin secukupnya, karet gelang secukupnya, 1 buah kantong plastik, paku atau obeng, solasi, lem tembak, lilin, tidak lupa korek api, gunting, dan yang terakhir karter. Itulah alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan sebelum melakukan percobaan sistem pernafasan pada manusia. Baik, selanjutnya siapkan selang seperti ini. Selang ini nantinya akan saya potong menjadi 3 bagian. 2 bagian akan saya potong berukuran 3 cm dan 1 bagian selanjutnya akan saya potong 8 cm. Nah, seperti ini ya. Ini 2 bagian berukuran 3 cm dan 1 bagian ini berukuran 8 cm. Selanjutnya, buat salah satu ujung masing-masing dari selang yang berukuran 3 cm menjadi runcing. Potong selang yang berukuran 3 cm ini menggunakan gunting. Mari kita potong. Kita potong dengan gunting ya. Menjadi runcing seperti ini ya, seperti ini. Runcing kayak bambu ujungnya, tapi salah satu aja, jangan kedua sisi, tapi salah satu sisi dari selang yang berukuran 3 cm. Dua-duanya harus dipotong menjadi runcing. Selanjutnya, rangkai ketiga selang ini menjadi huruf Y menggunakan lem lilin. Seperti ini ya, usahakan aliran udara yang ada di selang ini tidak tersumbat oleh lem lilin. Menjadi seperti ini ya. Ini sudah menjadi huruf Y. Selanjutnya, ambil balon, lalu kita masukkan ke sisi
yang sebelah sini. Lalu kita ikat dengan menggunakan karet. Menjadi seperti ini ya. Jangan lupa lakukan di sisi yang sini juga. Menjadi seperti ini ya. Selanjutnya, selang dan juga balon ini dimasukkan ke dalam toples. Kita ambil toples, kemudian potong bagian bawah toples dengan menggunakan karter atau gunting. Mari kita rapikan ini. Jadi seperti ini. Kemudian setelah dibagi menjadi dua, pada tutup toples ini bisa kita lubangi menggunakan paku atau obeng yang sudah dipanaskan. Mari kita lubangi tutup toples ini dengan menggunakan paku atau obeng yang sudah dipanaskan, sehingga tutup toples ini berbentuk lingkaran dan sesuai ukuran selang plastik. Setelah kita lubangi seperti ini, ini ukurannya itu ukuran selang. Kemudian setelah kita potong bawah toplesnya itu, kita tutup sama kresek plastik. Mari kita tutup dengan kresek plastik ya, ini ya. Seperti ini. Kemudian supaya bisa lebih kuat, kita ikat menggunakan solasi. Ini kita ikat sama solasi ya, biar lebih kuat. Kemudian masukkan selang plastik yang sudah dirangkai ke dalam mulut tutup toples. Kemudian tutup toplesnya.
ini. Kemudian mulut obatnya kita kasih plastisin ya, kita kasih plastisin. Nah seperti ini, kita tarik. Pada alat peraga ini kita gambarkan bagian-bagian pernapasan manusia. Yang pertama, di bagian ujung selang ini kita anggap sebagai hidung atau rongga hidung, dan di selang yang panjang ini kita anggap sebagai tenggorokan. Dan adapun dua cabang selang itu kita anggap sebagai bronchiolus dan alveolus. Dua balon ini kita anggap bronchus dan alveolus ya. Untuk toplesnya sendiri kita ibaratkan sebagai tubuh kita sendiri ya, tubuh kita sendiri. Dan untuk yang ini kresek plastiknya itu merupakan diafragma. Pasti diafragma itu batas antara rongga dada dan rongga perut. Baik, untuk penjelasan proses pernapasan manusia sebagai berikut. Nah, ujungkan diafragma seperti ini. Itu artinya kita sedang menghembuskan nafas atau tidak ada udara di dalam paru-paru. Pada diafragma, ketika kita menghembuskan nafas, maka diafragma itu posisinya seperti ini. Namun ketika kita menghirup, udara diafragma akan menekan ke bawah, jadi seperti ini. Ini menghembuskan nafas dan ini menghirup. Menghembuskan, menghirup. Jadi ketika kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang, terutama alveolus dan bronchiolus akan mengembang dan terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika kita lepaskan seperti ini, itu artinya menghembuskan udara, artinya menghembuskan napas dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, ini menghirup gas karbon dioksida dan oksigen, dan ini mengeluarkan karbon dioksida. Demikian penjelasan singkat tentang sistem pernapasan manusia menggunakan alat peraga sederhana. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai modul dari kelompok kami. Adapun isi dari modul kelompok kami yang pertama yaitu berisi tentang manfaat dan tujuan dari adanya modul ini. Yang kedua yaitu terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi. Yang ketiga yaitu terdapat beberapa uraian materi dari tema 1 subtema 2, yaitu dari
yang terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu mata pelajaran IPA, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga yaitu SBDT. Pada materi IPA menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia, sedangkan pada materi bahasa Indonesia menjelaskan tentang contoh-contoh pertanyaan seperti apa yang terjadi pada proses pernafasan tersebut dan lain-lain. Yang ketiga yaitu SBDP yang menjelaskan mengenai materi tentang tingkatan nada atau tanda nada mayor. Yang keempat yaitu berisi tentang evaluasi, di mana pada evaluasi ini terdapat beberapa latihan soal mengenai semua materi yang sudah dijelaskan pada uraian materi di awal modul tersebut, serta terdapat pula penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan harapan dari penulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Kita mulai ya. Yang pertama di sini ada identitas, ada sekolah, kelas, tema, kemudian subtema, ada pembelajaran berapa. Di sini yang ditujukan yaitu pembelajaran 2. Ada muatan IPA, bahasa Indonesia, dan SPDB. Kemudian ada hari atau tanggal, ini diisi oleh siswa. Kemudian ada nama siswa, di sini juga diisi oleh siswa. Ada selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi inti ini biasanya ada 4. Kompetensi dasar dan indikator ini sudah ada IPA, bahasa Indonesia, SPDB, bagiannya 3.2 dan 4.2 ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya ada 5. Kemudian ada langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja di sini poin pertama ada perhatikan guru ketika memberi instruksi. Poin 2, cermati dan pahami pada saat guru menjelaskan cara mengerjakan LKPD. Poin 3, bacalah setiap petunjuk yang ada sebelum mengerjakan soal. Poin 4, tulis jawabanmu dalam LKPD yang telah diberikan guru. Poin 5, setelah selesai mengerjakan ikuti instruksi guru. Jadi sebelum siswa memulai latihan-latihan yang ada di LKPD, siswa membaca langkah kerja terlebih dahulu. Yang pertama, latihan yang pertama ini ada materi IPA ya. Materi IPA sebelumnya di sini ada petunjuk. Ada petunjuknya sebelum melakukan percobaan. Kemudian di sini ada nama anggota kelompok. Jadi setiap latihan yang ada yang dikerjakan secara berkelompok selalu ada nama anggota kelompok yang harus ditulis. Di sini sudah ada latihan pertama, percobaan alat peraga sistem pernapasan. Ada komponen-komponen alat peraga apa saja, kemudian ada langkah percobaannya apa saja, bikinnya lengkap, dan selanjutnya ada cara kerja alat peraga sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini nanti diisi oleh siswa setelah melakukan percobaan dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya ya untuk menjawab tabel yang ada di sini. Kemudian siswa membuat sebuah kesimpulan. Di sini ya sama kelanjutannya tadi. Kemudian kita masuk ke latihan 2. Ini masih materi IPA ya. Sini juga ada instruksi, sudah ada instruksi, sudah ada gambarnya, dan sudah ada tabel untuk menjawab pertanyaan. Ada latihan 3. Di sini ada latihan 3, ada instruksinya juga. Jadi ada kalau dikerjakan secara individu, ada kerjakan secara individu. Jika dikerjakan secara kelompok, maka kerjakan secara kelompok. Ini di latihan 3 masih tentang materi IPA. Di sini membuat bagan sistem pernafasan pada manusia serta
cara kerja. Di sini sudah ada bagian-bagiannya. Ada bagian membuat gagan, di sini juga ada tempat untuk siswa menjawab cara kerja organ penapasan bahasa Indonesia. Ya, kita masuk ke latihan 4. Latihan 4 di sini berisi materi bahasa Indonesia. Di sini ada ayo berlatih membuat catatannya. Juga kerjakan secara individu. Kemudian ini ada contoh, sehingga ini kita berikan contoh cara mengerjakannya sehingga siswa tidak merasa kebingungan. Ada kalimat tanya apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian kita ke latihan terakhir, latihan 5. Di sini ada materi SPDP. Materi SPDP ini dikerjakan secara berkelompok, sama seperti yang awal tadi. Yang awal tadi itu ada nama anggota kelompoknya, juga ada petunjuknya, ini yang harus diisi oleh siswa. Ya, nanti ini sudah ada contohnya seperti tadi dicontohkan sehingga siswa tidak merasa kebingungan. Setelah penjelasan singkat mengenai LKPD yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Cara pembuatan alat reagasi pesan silakan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Baik, kalau begitu sekian dari kelompok 8. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.